Sebenarnya bantuannya bukan terus menerus tuh enggak ya, Tidak, maksudnya supaya mereka ini tadi ada modal buat bikin usaha baru iya. gitu. Bagus ya. Jadi kalaupun kita sebut modal, mungkin kita arahkan nanti ada bantuan UMKM nih. Oh, ada lagi? Kita kasih Ada lagi. Ada lagi. Ya, jadi Kalau kuliah misalnya Kak Nah, nggak kuliah masuk lagi. kalau kuliah itu kemarin itu disesuaikan lagi dari regulasi pemerintah daerahnya seperti apa. Misalnya kalau di Kalteng sendiri kan mereka bisa menyertakan misalnya kalau orang tuanya punya kartu PKH itu dapat beasiswa. Hai guys, kembali lagi dengan kita dengan si tua bicara. Oke. Hari ini ada tamu baru lagi. Tamu baru. Tamu lama ini tamu sebenarnya tamu baru, teman lama, ya, gitu Kak. Lama baru kesini kan. Ini manggilnya ibu atau kakak? Kakak aja Oh ya, deh, biar ya. lebih biar lebih akrab. Santai. lebih yang. Santai. Jangan Ini sampai ketuaan, Mas. Oke, ini perkenalkan dulu ya. Perkenalkan ini dulu. Ibu Kiki Nur Putri Setiani Harmuwangi sepanjang hari. Bener sepanjang itu, Pak. Kak. Panjang ini. Ini teman lama aku dulu. Ya kan? Iya. Teman nggak? Berarti satu. Teman sih. Teman dulu. Teman ya dulu tapi Oh, berarti teman. Sekarang nggak temenan sempat lagi, Kak? Temenan. Kita sama-sama hijrah ya? Kita sama-sama hijrah dari Barito Selatan dulu kan ke Kota Waringin Timur. Penjajah. Tapi dengan alasan yang berbeda nih. Kita dengan penjajah tujuan ya kita penjajah sebenarnya. Penjajah. Tujuan yang berbeda tadi itu tujuannya apa yang membuatnya berbeda, Kak? Penasaran? Beda lah. Kami tuh sama-sama Kakotim, cuman tidak direncanakan, ya kan? Betul. Kami tidak direncanakan ke sini. Kalau aku hijrahnya sih karena ini udah dapat jodoh sih, mentok orang Kotim, dibawalah hijrah ke sini. Jadi sebenarnya itu memang tidak direncanakan, memang dari Allah sendiri yang merencanakannya. Gak mau tanya aku. Karena jodoh juga. Oke, apa kabar Kiki? Oke, alhamdulillah baik, Mas Taufik. Sudah lama nggak balik kampung? Sudah lumayan, kita dari 2019 sudah di Kotim. Gak pernah balik kampung? Pernah sih, paling ya 1 tahun sekali pas lebaran aja. Lebih lama lah. Nanti kalau pulang ada backsoundnya, Kak. Balik kampung. Tapi ini nanti sambil di-cut juga kan? Iya, biasanya nggak di-cut, Kak. Oh, nggak di-cut. Anti cut, anti briefing. Apa itu briefing? Siap. Kita bebas bersuara. Baik. Ucapkan apa yang mau diucapkan. Katakan apa yang mau dikatakan, ya kan? Paling nanti ditit gitu kan. Oke. Berarti kesini 2019? Kesini 2019. Pas sudah nikah, langsung hijrah dibawa oleh suami. Ya. Oh, kalau aku tuh 2014 kemarin kan kesini. 2014. Oh enggak, 2008 2009 ke sini. Terus balik lagi, sempat balik ke Palangka aku. Gembel di Palangka. Bolak-balik ya. Terus 2009 2010 baru di sini. Udah lama lah duluan aku lah di sini bandingkan gitu. Tapi kemarin sebelumnya ke sini tuh kuliah berarti ya? Sebelum ke sini itu udah kerja, Mas. Oh, udah kerja. Jadi kita di Barito Selatan itu udah kerja jadi pendamping PKH gitu. 2014 tuh. Di Buntok? Iya, di Buntok. 2014 udah lulus, kita ikut tes dari Kementerian Sosial. Nah, ditempatkan jadi pendamping sosial PKH di sana. Di Buntok dulu ya? Itu tes berarti? Ya, melalui tes lah. Oh iya, ini Tan. Ini garis bawahi melalui tes. Jadi mohon maaf tidak ada bahasanya kita rekom dari siapa-siapa gitu. Ya, alhamdulillah murni ikhtiar kita sendiri, kemudian bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh generasi 90. Yang harus dicontoh. Bukan Gen Z ya. Iya, kita generasi 90 ya. Kami generasi 10 ini apalagi kan kami kan berteman tuh dari semenjak MTS ya. Ya, MTS kita dari dulu. MTS. Satu sekolah Satu sekolah dong, satu kelas juga waktu itu. Satu circle kita ya. Ya. Sampai sekarang circle kami masih terbentuk dengan baik.
Cuman Masih. ya udah beda-beda daerah gitu. Sudah hijrah kemana-mana gitu. Tapi Iya, kalau deh. misalnya ke Buntok masih gabung kan kita? Masih gabung. Masih gabung. Kadang kalau bisa buka bersama tuh, Nah, bukber tuh bukber, seru-seruan, gabung. kumpul. Tapi kami nggak ada ceritanya kan misalnya kayak orang bukber misalnya gabung-gabung kan, Mm-mm. terus saling sombong ini Ya, pamer-pamer nggak ada. lu kerja apa gitu? Nah. Oh, lu di mana, duitnya berapa? Itu nggak ada. Kami nggak ada. Kita cuman Apa los, yang dibahas, oh Kak? waktu kita MTS mandi-mandi lah, waktu banjir misalnya mancing, main PS, wah Nah. itu. Nostalgia. Iya. Iya, Nostalgia. Kami lebih gitu. benar itu. Jadi kami nggak ada ceritanya kayak yang orang-orang itu ya. Oh, Sombong-sombongan gitu, sombong-sombongan, pamer-pamer nggak ada. enggak lah. Padahal loh kalau kita ngomongin circle kita dulu ya, kami itu dari anak anggota dewan ya, Betul. dari anak anggota dewan sampai anak tukang ojek. Betul. Tapi kami baik, kami akur, semua akur. Pokoknya circle semua istilahnya pekerjaan apapun orang tuanya kami di situ Situ ada. ada. Nggak pilih-pilih Nggak teman. pilih ada lah. pilih. Pokoknya yang circle-nya udah masuk, klik udah. Seru aja gitu. Pokoknya dari yang tadi tukang ojek, ada pedagang ya, Ya, ada pedagang ikan, pedagang baju, pedagang lah, kayak buah-buahan lah. buah-buahan. Ya, itu Ah, semua di situ terus ada. anak lengkap. PNS ya, Yap. gabung situ semua. Itu kalau tapi kayaknya nggak semua juga ya, maksudnya nggak semua generasi 90 kayak gitu ya. Nggak semua lah. Maksudnya kalau ya yang ibaratnya circle-nya yang sama-sama saling tidak memandang kasta itu nggak semua Nggak sih semua. seperti itu. Kalau Intan kemarin di sekolah gitu, ada. Nggak ada Ada. teman. Kalau Intan termasuk generasi 90-an nggak sih, kan 98? Masih kan? Masih atau Kayaknya 98. nempel. Udah enggak berarti. Kayaknya nggak kalau Kami nggak. generasi 90 itu sampai 92, 93 Ya, udah 95 udah itu. Berarti nggak masuk sih. Ah, ah. Mungkin beda zaman Iya, juga beda gitu zaman. deh. Nggak apa-apa. Jadi kami tuh gitu kan, gabung, ngumpul kalau pas biasanya belum puasa ya. Nah, sampai sekarang Ramadan biasanya pas di grup kan chatting ya. Oh bisa nggak bukber? Kalau bisa gabung. Kalau nggak bisa gabung ya suplai dana. Suplai dana Nah, paling gitu. gitu. Atau Asik kita kalau gitu, Kak. kita antar ke panti asuhan kan, Ya. misalnya kalau memang nggak banyak yang hadir nih, kalau cuma 2 sampai 3 orang ya mending kita donasikan aja. Gitu. Tapi kadang-kadang juga kita kalau bisa gabung semua juga ya masih sisihkan dana Betul. buat donasikan lah ya. Nah itu donasi kami. Bermanfaat bagi orang lain. Berarti kesini kemarin berarti lolos apa PKH ya tuh ya? Ya, lolos PKH. tes, iya, tes Tes pendamping Pendamping PKH itu di PKH. Buntok. Ya, itu kan kemarin buka rekrutmennya di Buntok. Nah, itu karena Kementerian Sosial ingin ya memperluas bantuannya bisa lebih menyentuh masyarakat. Lalu program itu dibukalah di Barito Selatan, tepatnya di Buntok. Oh Begitu. gitu. Direkrut di sana. Direkrut di sana. Nah sebelum bahas masalah tadi ya, mau tanya dulu PKH itu apa sih? Ya kan? PKH itu apa? Ya, mungkin orang belum familiar Iya, ya. belum familiar. Mungkin kalau dunia bansos itu sudah sangat familiar. PKH itu singkatan dari Program Keluarga Harapan. Tulisannya. Ya, Program Keluarga Harapan. Nah, jadi itu adalah bantuan bersyarat, bantuan tunai bersyarat untuk keluarga yang tidak mampu. Untuk yang tidak mampu. Iya, yang di dalamnya memiliki komponen anak yang usia kesehatan, usia sekolah. Oh, usia sekolah. Usia kesehatan, usia sekolah. Ya, usia kesehatan itu biasanya dari 0 sampai 5 tahun. Nah, jadi kalau usia sekolah itu kan dia masuk jenjang SD, SMP, SMA. Berarti kalau misalnya apa? Di luar di usia sekolah nggak masuk di PKH gitu ya maksudnya? Kalau kuliah misalnya, Kak, Nah, nggak kuliah masuk lagi. Kalau kuliah itu kemarin itu disesuaikan lagi dari regulasi pemerintah daerahnya seperti apa. Misalnya kalau di Kalteng sendiri kan mereka bisa menyertakan misalnya kalau orang tuanya punya kartu PKH itu dapat beasiswa. Oh, berarti Nah, ada itu kartunya tetap juga, ada Kak. regulasinya. Ya, mereka punya kartunya sekarang. Oh, berarti naungan dari PKH nih anak-anak usia sekolah ya? Anak-anak usia sekolah, ibu hamil, kemudian lansia, disabilitas itu kita yang menaungi. Tapi usianya usia muda gitu. Kalau usia yang sekolah kan itu sudah jelas ya, SD, SMP, SMA, saldi aktif, punya dapodik atau emis. Nah, itu masih bantuannya masih terhitung lah bahasanya.
Tapi kalau kayak lansia itu kan dia harus 60 tahun ke atas. Kan banyak tuh orang tua lansia yang memang tidak bisa bekerja, sakit-sakitan. Nah, itu kita rangkul, kita kerjasama dengan pihak desa, kemudian bisa kita usulkan untuk mendapatkan PKH atau bantuan sejenisnya. Berarti bukan cuma anak-anak sekolah sebenarnya Kak yang dapat. Iya. Seluruh ya. Kalau bisa seluruh komponen yang memang Membutuhkan ya? yang Membutuhkan. lebih membutuhkan lah, seperti itu kurang lebih. Nah, kan itu kan dibuntok tuh. Kan kita beda apa ya? Beda kabupaten kan? Iya, beda Kok bisa kabupaten. lari ke sini? Iya, kok bisa? Iya, kan sana kan? Iya, betul. Segini, nyusul aku. Ngapain nyusul aku? Ya, apa tahu kan nyusul aku kan ke sini kan. Ya, sebenarnya itu bagian dari perjalanan hidup ya. Nah, tetap yang biasa Jadi seru loh. Seru perjalanan hidup. jadi dari 2014 itu kan kita mulai rekrut nih, udah kerja kan. Nah, terhitung sampai 2019 ternyata ditakdirkan Allah jodoh orang Kotim. Nah, jadi saya menikah karena sudah kesepakatan dengan suami nih. Jadi ayo kita pindah ke Kotim. Nah, kebetulan kami itu sama waktu itu suami juga pendamping PKH. Cuman dia di Kotim, tepatnya di Kecamatan Kota Besi. Oh, di Kota Besi. Ya, jadi Besi. ini kalau bisa kalau bisa disebut cinlok nggak juga sih, karena sama pekerjaannya aja waktu itu kan sama pendamping PKH. 2 bulan kita taruh, kita sudah klik nih. Karena apa ya, kalau di Buntok itu saya mau, orangnya nggak mau. Orang mau, saya mau gitu. Orang mau, saya mau, jadi dong. Nah, dengan suami yang sekarang itu sama-sama mau gitu. Berarti ta'aruf berarti tanpa pacaran. Ya, tanpa pacaran. Jadi kita kenal-kenalan aja. Jadi pihak suami datang ke Buntok 1 kali, kenal dengan keluarga, udah. Jadi saya dengan keluarga mainlah ke Cempaka juga gitu. Tepatnya di Cempaka. Ketemu pas di pelatihan. Ketemunya malahan ini ya lah. Sebenarnya lewat medsos juga. Di Facebook, Kak. Lewat Facebook. Wah, cinta berawal di Facebook. Jadi itu taruhnya di situ gitu. Jadi karena sudah oke nih, kenal-kenalan keluarga. Tapi bisa satu kerjaannya. Ya itu, saya juga kaget gitu. Kok bisa perjalanan cintanya semulus itu, Kak? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dibilang mulus itu karena sebelumnya mungkin merasakan pahitnya percintaan gitu. Pernah putus cinta. Nah, ini loh. Iya. Aku lama temenan sama Cici, nggak tahu Cici pernah putus cinta loh. Nggak tahu aku. Karena sebenarnya ya urusan pribadi itu nggak usah terlalu diumbar lah, bro. Iya. Paling cukup konsumsi pribadi saja lah. Betul. Itu emang. Jadi berarti pindah ke sini tuh minta pindah berarti ya. Jadi ya kita minta pindah, ya kita ajukan ke koordinator kabupaten waktu itu kan apakah bisa, karena mengikuti suami alhamdulillah bisa. Dan ternyata rencana Allah tuh sangat indah. Pas hamil anak pertama suami lulus PNS di Kodim. Akhirnya saya sendiri yang bertahan di PKH gitu. Suami udah tepatnya di Kecamatan Tualan Hulu. Oh, berarti sekarang yang kerja di di bawah naungan PKH ya? Iya, PKH. Itu di bawah naungan apa sih? Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Tapi masuk di Direktorat Jenderalnya Perlindungan Jaminan Sosial. Oh, berarti langsung dari pusat. Langsung dari pusat. SK kita SK pusat. Jadi cuman kita penempatannya saja di daerah gitu. Bagus ya sebenarnya kalau yang kayak gitu. Gak ada minim pungli. Betul. Ya kan? Minim pungli kan? Dari pusat langsung set ke bawah. Makanya lewat tes itu tadi, Mas. Jadi kita ya minim lah. Gimana? Abang. Opa. Oh gitu, berarti dari langsung ya? Berarti naungannya dari nasional? Nasional, ke kita di daerah. Berarti nggak ada atas-atasannya, nggak ada? Nggak ada. Langsung ya? Jadi ya yang kemarin yang tes pun orang direktorat kementeriannya langsung yang datang gitu ke Barito Selatan kan waktu itu gitu. Karena terus, untuk materi penjelasan segala macam tuh jadi tahu kerjaannya ini apa itu dijelaskan apa Zoom meeting itu apa pas ketemu langsung di sini. Kalau dulu kan belum ada Zoom meeting gitu, Mas. Jadi kita otodidak lah nyari tahu ini sebenarnya PKH apa gitu.
Tapi kita ada setelah itu kan kita ada dibekali tuh diklat sama latihannya. Pembekalan. Ya pembekalan kayak PNS yang baru lulus juga gitu. Oh, ada pelatihannya. Ada waktu itu 1 bulan kalau nggak salah kita di Banjarmasin di Balai Diklatnya. 1 Baru habis bulan. Ini kalian nih harus paham nih nanti terjun ke masyarakat seperti apa. Terus nanti mensosialisasikan bantuan PKH-nya seperti apa. Nah itu sudah harus dikuasai pada saat diklat. Berarti sama ya, maksudnya sama searah aja kan sama Sama PKBM ya. Cuma Iya. kan PKBM bedanya PKBM kan di jalur pendidikan nih. Iya. Kamu jalur pendidikan, kalau PKH ini tadi Mm-mm. semua jalur ya. Ya sebenarnya ya semua jalur dalam artian kita fokus titik beratnya itu di bantuannya. Bantuannya. Nah, kan namanya bantuan ya. Tadi kan bersyarat kan? Ya bersyarat. Apa syarat? apa Apa syaratnya? Ya. Ini kalau membahas syarat ini agak baku dan panjang nih. Iya, nggak Iya, apa-apa. Panjang-panjang nggak apa-apa. Panjangin aja ya. Durasi. Jadi kalau untuk syarat itu yang pertama nih, mereka harus punya data DTKS. DTKS itu apa itu, singkatan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu mereka harus ada sudah di dalam. Data terpadu Kesejahteraan sosial ya. Terus. Nah, kemudian itu satu. Kedua, mereka merupakan memang keluarga yang tidak mampu. Nah, itu wajib tuh. Meskipun mereka punya anak yang sekolah nih, tapi mereka mampu, nggak bisa masuk lah. Kategori mampu dan tidak mampu dari mana ukurannya? Kalau ukurnya nih. Oh, untuk tolak ukur kita harus survei lapangan dulu dengan berpegang kepada 14 kriteria dari Badan Pusat Statistik lagi. Banyak banget. 14. Apa nanti bisa dilampirkan di sini 14 kriteria? Kalau itu saya rasa lebih ke teknis. Jadi kita sebenarnya tidak perlu membahas yang agak berat nih ya. Nah, ini jadi itu kan agak gambaran. Secara garis besarnya aja, secara Kak. garis besar tadi 14 tadi apa? Misalnya lihat, oh rumahnya dari jerami gitu. Ya. Apa gitu misalnya. Ya, kalau misalnya yang 14 tadi, dia yang utama penghasilan itu, penghasilan per bulan ya. Penghasilan per bulan itu dia cuma ada 500.000. Itu saya rasa di Kotim tidak mungkin 500.000 sebulan. Itu. Ya, saya aja lebih. Saya aja lebih. Nggak boleh dapat berapa sih? Nggak boleh dia. Lanjut. Itu kalau kita lihat dari yang lebih mudah lah yang bisa kita survei kan, dari penghasilan, kemudian dari tempat tinggal. Tempat tinggalnya nih, dia masih pakai jamban di sungai atau dia udah punya WC di dalam rumah. Nah, kalau jamban di sungai cuma pakai AC? Belum pernah ketemu sih selama saya mendampingi 10 tahun ini ya. Beton kan jamban, cuma ada beton pakai AC gitu. Agak masuk ikil kan. Agak di luar nurul sebenarnya ini. Kemudian kalau untuk transportasinya. Tapi kalau saya rasa di Kotem ini transportasi punya motor satu itu kayaknya udah kebutuhan pokok sih. Iya. Jadi nggak bisa kita jadikan tolak ukur dia mampu atau tidak. Paling enggak satu motor lah biasanya. Soalnya kan kredit juga bisa bawa motor gitu. Kondisi tempat tinggal pun kita lihat nih misalnya kokoh atau dia berbentuk beton, kemudian dia punya usaha, ada punya pickup, motor 2, kredit pula. Nah itu jelas sudah mampu lah. Iya. Terus dia mampu kredit kan? Iya, mampu kredit. Walaupun kredit kan terlilit riba nggak apa-apa. Betul. Terus. Nah, itu ada syaratnya. Nah, syarat itu tadi mereka yang pasti ini mau diberdayakan. Jadi di dalam PKH itu sendiri ada pemberdayaan KPM. Mereka ini nanti disebut dengan KPM, keluarga penerima manfaat. Diberdayakan bagaimana itu, Kak? Nah, diberdayakannya mungkin mirip-mirip nih kayak tugas PKBM juga. Nah, jadi kita sebulan sekali atau 2 kali itu ada pertemuan nih, kumpul ya kayak kalau bisa dibilang kayak pertemuan arisan bulanan lah. Nah, jadi emak-emak yang dapat PKH ini nih kita kumpulkan, terus di situ kita kasih pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Dikasih edukasi ya lah. Kemudian pengasuhan anak seperti apa di rumah. Pokoknya kita kasih untuk pengetahuan lah. Pengetahuan dalam arti mereka ini harus selangkah lebih maju nih daripada orang yang tidak menerima PKH. Oh benar. Soalnya kan kalau bisa dibantu
namanya bantuan kalau cuma dibuat dibeli beras kan habis nih. Habis, betul. Nah, jadi mereka nih ngasih pengetahuan lagi supaya Ya, uang yang dikasih tadi jangan langsung dibelikan beras, tapi betul. diputar dulu Iya. biar nanti ada lebihnya. Nah, Jadi bisa berkembang. jadi itu Mas Taufik, Dek, itu kita sebut dengan P2K2 nama pertemuannya. Apalagi itu. P2K2. Banyak sekali istilah-istilah baru. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, Oh. dari pengelolaan keuangan tadi kan mungkin mereka bisa nih, misalnya bantuannya dalam 3 tahap. 3 tahap itu kan, satu tahap itu kan 3 bulan nih. Nah, dalam satu tahap itu mereka terima misalnya 1 juta. Nah, mereka kelola misalnya 500.000 nih buat keperluan anak sekolah. Nah, 500-nya mungkin bisa diberdayakan untuk membuat makanan ringan kah yang bisa bernilai daya jual. Iya. Membuat usaha. Iya, usaha kecil-kecilan di desa kan kadang anak-anak tuh atau gorengan. Iya. Jadi itu nanti bisa membantu perekonomian untuk di dapur juga. Soalnya tadi kalau 500.000 bawa ke pasar kan habis kan. Ya, Kalau 500.000 bawa ke pasar buat modal jualan, baliknya lebih. baliknya lebih. Gitu. Jadi intinya KPM yang kita dampingi ini harus segera bisa lepas dari bantuan itu sebenarnya. Nah, Bisa berkembang sendiri ya, ya. Bisa mandiri lah memberdayakan istilahnya. dirinya kan. Jadi ini sebenarnya bantuannya bukan terus menerus juga ya. Tidak, Maksudnya supaya mereka ini tadi ada modal buat bikin usaha baru Iya. gitu. Bagus ya. Jadi kalaupun kita sebut modal, mungkin kita arahkan nanti ada bantuan UMKM nih. Oh, ada Nah, lagi? kita kasih lagi. Ada lagi. Ya, jadi kita nih harus kerjasama dengan stakeholdernya kan banyak nih. Mungkin dari kecamatan kah, atau pihak pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Bisa nanti ini kita connect nih. Ini Pak, mungkin ada KPM yang perlu dana tambahan untuk pengembangan usahanya. Nah, namanya kan kalau dari pusat itu ada, Mas, kita kasih ini bantuan pena berdikari namanya. Jadi Apalagi Pena berdikari. banyak ya. Jadi ini ya sebenarnya banyak kaitannya gitu. Kalau PKH itu sudah ya harus berkesinambungan lah. Tapi dia ada program terbaru lagi. Kalau dia berdikari tadi nih, KPM ini sudah siap dilepas dari PKH. Nah, dia diberikan lagi bantuan untuk tambahan modal. Tapi ada gitu. syaratnya juga. Kalau syaratnya ya asal dia mau keluar dari bantuan tadi dan dia punya usaha berjalan nih misalnya udah. Jadi itu next step ya. Ya. Berarti Tapi tadi ada kelas-kelasnya gitu, Kak. berarti tadi dia masuk si apa? Si orang tua lah tadi yang nggak mampu tadi. Karena orang tua anak sebenarnya nggak mampu tadi, dikasih bantuan dulu. Ya. Terus dia belajar berbuat usaha sendiri. Usaha sudah mulai jalan. Aku nih mau lepas nih, aku mau naik kelas. Ya. Lanjut ke sana. Ya, jadi pendamping nanti yang memfasilitasi. Nah, jadi kalau dia sendiri yang mencari bantuan yang untuk step selanjutnya tadi tidak bisa. Jadi harus pendamping yang memfasilitasi. Memang pendamping udah lihat nih, kalau dia nih memang siap nih. Jadi kita lepas. Nah, itu kan jadi kelihatan nih bahwa PKH itu bukan bantuan yang jadi konsumtif lah nanti dia, enggak. Jadi dia harus bisa memberdayakan dirinya ya untuk orang-orang sekitar, minimal keluarganya sudah terbantu begitu. Ini benar nih. Itu bagus tuh, maksudnya masuk di pola pikirku ya. Bagus. Soalnya kan kadang-kadang kita dapat orang dapat bantuan kan seneng kan, cuma buat makan doang bantuannya. Gitu. Kalau ini kan enggak kan, nih bantuannya memang awal mulanya memang kayaknya buat makan. Ya, cuma membantu dikasih meringankan bekal untuk pemberdayaan biar nanti dia bisa buat usaha yang lain ya dari uang yang tadi. Soalnya kalau bantuan yang biasanya itu kan, Kak, ujung-ujungnya tuh jadi membuat masyarakat itu ketergantungan, menjadi tergantung dengan bantuan itu. Dia kan rasanya, aku dapat bantuan. Iya, aku dapat bantuan juga, ya udah gitu. Ini bisa udah cukup gitu kan. Kalau ini enggak ya dia. Ini jadi enggak mandiri jadinya. Kalau itu agak ada sih beberapa KPM yang merasa ketergantungan dengan bantuan tersebut. Nah, itu mungkin kita push atau kita dorong itu lebih lah. Agak lebih nih pendamping berpikir lebih nih. Ini gimana supaya dia nih nggak merasa dari awalnya dia tuh rajin kerja nih kan. Pas dapat PKH malah malas gitu. Nah, jadi kita kembalikan lagi lewat pertemuan-pertemuan tadi, kita arahkan kembali ini maunya seperti apa.
kadang ya kita tidak memungkiri ya, namanya setiap pekerjaan, setiap program yang kita berikan itu pasti ada plus minusnya. Ya. Itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya itu tadi karena KPM merasa ketergantungan tadi. Berarti syaratnya cuma itu ya tadi ya? Apa ada syarat lain yang terlewat nih? Tadi pertama kan tadi katanya apa tadi? Syarat utamanya tadi? Ya, harus ini terdaftar di terdaftar. DTKS Nah, ya. terus Kemudian dia ini apa? penghasilan di bawah 500 ribu. Penghasilannya 500.000. kita lihat di bawah 500.000 per bulan. Kalau buat anak-anak sekolah tadi harus terdaftar di Dapodik Ya, ya. harus terdaftar di Dapodik. Kemudian kalau itu yang untuk negeri, kalau yang untuk madrasah kan dia punya emis. Nah, berarti tadi ini yang di Kotimnya nih, selama di Kotim udah berapa tahun? Yang mengelola PKH di Kotim sudah berapa tahun? PKH di Kotim 2019 itu sebenarnya belum bisa dihitung ya. Ya. 2019 akhir saya baru bisa pindah ke sini. Itu pun ditempatkan di Kecamatan Telaga Antang waktu itu kan. Karena suami masih posisi di Kota Besi. Nah, jadi kalau dihitung ya 2020 sekarang jalan 4 tahun sih. 4 tahun di sini. Iya. Selama 4 tahun ini, 4 tahun kan? Progresnya yang sudah dicapai apa aja? Yang maksudnya progresnya lah, perkembangan yang dirasakan lah. Tarik nafasnya panjang. Mengingat. Ya, saking apa ya, dari awal berpindah-pindah nih rasanya kalau ditanya progres itu apa ya? Intinya kalau dari PKH itu anaknya berprestasi dalam artian dia sampai kuliah itu kami sangat-sangat bersyukur. Walaupun ada dari kecamatan itu yang 1-2 orang aja yang sanggup untuk melanjutkan kuliah. Nah, kita lihat lagi nih orang tuanya. Kadang yang yang mendorong anak ini kan orang tuanya semangat atau tidak. Nah, itu. Jadi progres yang saya dapatkan itu sebenarnya belum maksimal juga sih, Mas. Nah, kita masih menjalani, masih memberdayakan KPM ini bagaimana nih supaya bisa terlepas dari kemiskinan, kemudian dia juga bisa berdaya gitu. Misalnya kita akumulasikan dari persentase ya. Oke, persentase. Dari 0 sampai 100 nih. Kira-kira berapa persen nih? Ini kayak debat capres kemarin ya. Dari 0 sampai 100 nih berapa persen Kira-kira aja, Kak. Maksudnya tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kotim lewat PKH tadi. Lewat PKH ya. Oke. Perkiraan lah. Kalau persenannya saya kira masih 60% lah. Nah, berarti lumayan, udah bagus berarti. Karena dari 11.000 penerima KPM Sekotim, itu kita udah menyusut ke 8.000. Wow. Ya. 11.000 ke 8.000. Iya. Berarti kan sekitar 8.000. Berarti kan itu maksudnya berfungsi. Program ini jalan. Iya. Jalan dan bukan jalan di tempat. Kalau jalan tempat 11.000 jadi 11.000. Nah, kalau 11.000 jadi 8.000 berarti kan dia maju. Ya, itu kalau persentasinya segitulah. Itu data ya. Data ya. Ya, kita kalau berbicara data persentase kira-kira seperti itu. Ya, benar. Berarti kan bagus. Maksudku ini bukan program yang sia-sia gitu loh. Dari pemerintah bukan program yang sia-sia. Karena apa? Terbukti kan menyusut kan kemiskinan di Kotim dengan adanya PKH. Cuman kalau tingkat dia putus sekolahnya ya masih tinggi lah. Iya. Jadi perlu PKBM seperti punya Mas Taufik ini, Sinar Tualan yang bisa merangkul anak-anak lebih luas lah untuk yang putus sekolah gitu. Selama di PKH, kendala apa yang dialami? Kalau kendala itu kadang ini ya, lokasi kita di ke desa kadang masih akses jalan itu kadang masih susah. Kemudian itu yang pertama, yang kedua kita merubah itu tadi mindset pandangan masyarakat tentang bantuan sosial. Nah, itu menjadi tantangan juga. Merubah pandangan masyarakat tentang bantuan sosial ya. Dalam artian mereka memandang bantuan ini kan, oh ya sudah karena kami ini miskin kan misalnya sudah dibantu juga, yaitu tadi kembali lagi jadi malas dan ya kurang mau berusaha lah. Padahal kan di bawah usia 40 tahun itu masih produktif, Mas. Ya,
Jadi mereka yang sudah dapat PKH ini meskipun usianya di bawah itu tadi lalu merasa ya udah nggak masalah nanti kan dapat juga bantuannya gitu. Tapi Itu anak tantangan yatim juga. dapat bantuan. Kenapa? Anak Anak yatim dapat yatim. bantuan. Anak yatim piatu dapat. Itu ada asesmennya. Aku yatim piatu loh. Yatim Kak, Iya. yatim. Anak yatim piatu yang dalam artian dia masih usia sekolah juga. Oh, Kita sudah lewat. kita udah lewat. Ayo kita sekolah lagi. Usianya sepertinya tidak mumpuni untuk itu ya. Expired. Nah, jadi untuk anak yatim piatu yang sudah bekerja itu tidak masuk gitu. Mau tidak mau kita gini, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kadang saya kalau sosialisasi saya sampaikan lagi Bapak Ibu, kalau bantuan, kita mengharapkan bantuan, bisa jadi kita mendoakan diri kita menjadi miskin. Benar. Nah, jadi itu mohon maaf, kalau Bapak Ibu memang sudah yakin ingin meminta bantuan nih, ingin mendaftarkan diri untuk usulan, nah berarti Bapak Ibu harus meyakini, mungkin ingin menjadikan diri Bapak Ibu miskin gitu. Nah, jadi masyarakat nih kadang, aduh lah, gimana lah? Daftar nggak nih gitu. Padahal kan tadi targetnya kan sebenarnya bantuan ini bukan targetnya buat nih uang buat kamu makan, bukan ya, itu targetnya. Bukan itu, iya. Targetnya nih uang buat kamu separuh makan, separuh buat modal. Iya. Buat bisa diberdayakan kembali. Belajar lah. Soalnya kan kamu kemarin sebelum dulu dapat bantuan ini kan udah bisa makan, gitu kan. Walaupun seadanya. Dengan bantuan ini palingnya kamu bisa bikin makan. Ya. Nah, bikin makanan buat dijual maksudnya gitu loh. Biasanya kan mungkin gizi anaknya yang untuk komponen kesehatan ini tadi lah Mas. Nah, dia tidak mampu nih misalnya membeli 4 sehat 5 sempurna. Setelah dapat bantuan PKH, dia bisa gitu. Nah, itu kan kemajuan yang saya rasa stepnya lebih tinggi, lebih ada juga. Sebenarnya kalau misalnya di Kotim ini menurut pendapatku di Kotim ini sebenarnya kalau orang kurang gizi tuh nggak logis sebenarnya di otakku. Betul. Karena gini, maksud kalau pertama di Kotim ini itu makanan contohnya bisa kayak ikan, sayur-sayuran. Sungai masih ada ikan. Tanah di sekitar subur. Nah, ya masih bisa lah, misalnya lahannya sempit pakai polybag gitu atau di pot kan. Kalau ikan kalau mancing pinggir jalan kan tinggal gali tanah, dapat cacing, mancing itu udah dapat loh. Casting lah. Yang tadi bantuan ini tadi memang benar, bantuan ini bukan buat kamu makan nih, bukan. Bantuan ini buat kamu usaha sebenarnya. Ya, buat anak dia yang sekolah kan misalnya nih dia kerja memang untuk makan nih, untuk keperluan dapur. Nah, kemudian untuk bantuan PKH-nya ya untuk anak yang sekolah. Memang saya tekankan begitu. Jadi misalnya nih sepatunya robek, seragamnya misalnya ada yang rusak, segeralah dibeli. Atau buku-bukunya ada yang sudah tidak layak gitu kan. Jadi harus diganti. Nah, kita fokuskan ke situ biaya bantuannya. Jangan malah dipakai buat makan. Jangan buat beli rokok. Ternyata habis dapat bantuan PKH bersinar beli emas. Tapi itu bukan harapan kita ya, Kak. Kita tidak berharap seperti itu. Tetap habis dapat bantuan awalnya rokoknya Menara jadi Samsu. Iya, itu kadang di masyarakat kadang bisa ada yang mengartikan berbeda lah Mas ya. Tapi ada yang kayak gitu, maksudnya habis dapat bantuan ada 1-2 orang, cuman sekarang sepertinya sudah kapok dan malu. Iya. Begitu. Namanya masyarakat luas ya. Iya. Itulah tantangannya juga jadi pendamping PKH itu nggak mudah juga. Maksudnya pernah nggak misalnya didatangin orang di itu kan, gara-gara misalnya gini kan, awalnya dia lihat bantuan kan. Terus di survei kedua, dia ini mampu terus terus bawa parang nih. Ayo sini bantuan kemana? Pernah nggak sih kayak gitu misalnya? Kalau kasus seperti itu banyak. Banyak parangnya. Pernah juga gitu. 1 kali sih yang bawa senjata tajam ada. Jadi ngancam-ngancam kan. Jadi saya jelaskan lah, kita sebenarnya menghadapi orang seperti itu kita harus tenang dulu. Jadi kita hadapi dengan tenang supaya bisa berpikir logis nih. Bisa menjelaskan, menenangkan dia seperti apa. Jadi saya jelaskan. Nah, dikeluarkannya bantuan Bapak ini, aku bilang kan,
ya kita pakai sistem survei, Pak. Nah, karena sudah tidak masuk lagi di syarat kami, yaitu terhapuslah bantuannya gitu. Tapi Kan saya ini cuman buruh panen aja, jadinya nggak ada anunya. Nah, jadi gini Pak, yang namanya NIK, nomor induk kependudukan kita itu terkait di semua data yang dipakai oleh pemerintah. Contoh nih, Dapodi. ya, Kemudian apa ya? Emis tadi. Nah, satu lagi, beliau itu kan orang tuanya si anak. Nah, itu kan dalam satu kakak, Mas. Nah, nomor kakak itu juga connect, dia kan misalnya kerja di PT apa. Meskipun dia cuman pemanen, bahasanya pemanen sawit, cuman 1 juta lah bahasanya 1 bulan dapat. Itu kan mereka tetap mendaftarkan ke BPJS Tenaga-Kerjaan. Nah, itulah yang mengakibatkan bantuannya terhapus. Itulah yang ribut kemarin. Tapi tidak masalah, itu sudah clear, teratasi karena saya jelaskan pakai data juga. Nah, Bapak lihat di sistem DTKS kami, di sini Bapak terdaftar sebagai penerima upah. UMP di situ dia. Tapi itu kan secara ini kan tenang nih. Ya. Cuman realitanya di hati gimana kan parah nih kan. Ya. Kalau saya pasti Vanix. Vanix ya, Vanix. Kalau ya karena sudah mungkin beberapa kali dapat kasus seperti itu ya sudah biasa. Ya yang penting tidak sampai kena fisik nih. Kalau fisik ya ke polisi ya sama-sama gitu. Ya karena kita manusiawi lah Mas. Kita nih soalnya kan apa nih kalau bantu-bantu gini kan biasanya kita apa nih berhadapannya dengan orang-orang yang tidak berpendidikan tadi. Nah, kebanyakan berhadapan yang ibaratnya SDM rendah lah begitu. Jadi ya itu tadi mereka waktu pertama dapat senang. Pas dihentikan marah nih. Ya. Emosi lah. Tiba-tiba hilang nih. Nah sekarang itu kan banyak faktornya. Tidak serta-merta kita hapus sepihak, tidak Mas. Jadi pendamping itu kalau memang dia dapat pengaduan nih, misalnya ada dari tetangga si A, bilang nih, Bu Kiki, ini kayaknya sudah mampu Bu, dia tuh punya pickup, terus pickup, waduh, ya dapat pickup pasti minta bantuan. Ya, misalnya dia punya pickup Bu, terus rumahnya direhab Bu, pakai bangunan beton gitu. Apa bisa lah Bu pian survei dulu gitu. Nah kan kita ini kan ada dasar aduan tadi, kita cek lapangan ternyata benar, kita ketemu orang tuanya orangnya kita tanya benar, ya sudah kita laporkan berdasarkan hasil survei. Jadi sebenarnya tidak langsung dihapus gitu Mas. Lagian itu kan berarti salah sasaran ya. Iya. Kalau dilanjutkan salah sasaran. Nanti kan terjadilah kesenjangan sosial tadi. Nanti malah dibilang, ini yang dapat ini yang keluarganya. Padahal ada yang padahal bukan keluarga atau misalnya bisa jadi dia nyogok Bu Kiki misalnya, wah rame lah. Itu jadi konflik yang lain lagi kan. Itu pokoknya kalau berbicara tentang sosial ini deh kita sebenarnya tidak sanggup membahas dalam 1 hari. Karena permasalahannya kompleks gitu. Saya boleh izin minum dulu gak sih Kak? Silahkan. Saya juga mau izin minum juga. Aduh, nggak jadi deh nanti aja. Ini nggak bisa. Berarti gitu. Ya, jadi kita harus menghadapi dengan tenang. Kalau memang masalah itu lebih meruncing nantinya, jadi kita harus koordinasi lagi minimal dengan pihak desa atau kelurahan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa selesai, kita naik lagi berjenjang ke dinas begitu. Tapi alhamdulillah selama saya 10 tahun bekerja tidak pernah sampai ke dinas. Semua itu kita selesaikan secara baik-baik di desa saja. Berarti anggotanya berpengalaman. Mantap. Terima kasih. Seperti itu ya. Masih belajar terus lah. Kalau pengalaman pun saya rasa belum cukup. Tapi dengar-dengar tahun ini mau dihapuskan ya programnya ya? Programnya. PKH-nya. Dengar-dengar begitu. Cuman kalau kemarin sudah dipastikan sih sama Pak Dirjen yang baru itu masih berlanjut katanya. Semoga aja masih bisa 2025 lah kita. Tapi maksudku walaupun berlanjut semoga aja tadi yang disantuni ya? Yang Yang dibantu. Yang dibantu. Iya. Salah.
Oke lah. Ya nih, Mbak. disantuni. Terpengaruh mungkin itu Iya. Anak yatim. masa-masa Iya, bulan iya, Ramadan kan jadi santunan-santunan gitu. Nah, kalau Ramadan banyak tuh, bukan cuman mungkin bunyinya bukan bantuan sosial lah, sedekah aja. Nah, berarti kan yang orang-orang yang dibantu tadi, mudah-mudahan pola pikir mereka tuh berubah gitu loh. Amin, amin, semoga ya. Mereka dapat ilmu, oh ini berhenti nih, oh berarti kan nanti kapan-kapan bisa berhenti kan. Nah, Iya. mereka berubah pola pikirnya. Oh ini masih lanjutkan, siapa tahu tahun depan berhenti. Jadi Nah, tahun ini begitu. buat Jadi harus berproses buat bikin secepatnya modal. biar Nah, berkembang buat gitu. bikin modal bisa, boleh. Kita memang tidak mewajibkan lah bantuan itu bahasanya harus dihabiskan. Nah, minimal ya itu bisa mengangkat, memberdayakan keluarganya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita nggak tahu ya, namanya program ini mungkin pemerintah ingin menyempurnakan, ingin mengganti dengan nama yang lain, tapi dengan mekanisme yang sama, kita nggak tahu nih. Nah, jadi saya sampaikan setiap pertemuan dengan ibu-ibu KPM ini tadi, bahwa bantuan itu sifatnya sementara, tidak selamanya, bukan warisan pula. Iya, bukan warisan. Tidak ada yang Ya, abadi. jadi kalau hari ini dapat besok stop ya udah. Sudah. Disitulah rezeki Bapak Ibu udah sampai. Ternyata ada yang nangis nanti Kak, uangku mana? Uangku mana? Mana uangku? Ya minimal mereka paling nelpon atau datang ke rumah lah nanya, Bu, kenapa bantuannya di stop gitu. Nah, Kayaknya hidup di Kalimantan ini, Mas, kita pagi masuk hutan itu bisa buat makan 2 hari juga hasil hutannya dari hutan tadi. Mau ikannya kah nanti, sayur-sayurannya masih ada. Betul Nih Kak. contoh aja nih, nggak usah dijauh nih, Intan aja Tan. Intan nih. Tan pulang dari sini bawa apa aja Tan? Bawa daun singkong, Nah, bawa selada. Nah, asal apa tadi kita garis bawahi, jangan malas. Udah. Malas. Dimanapun Intinya mau hidup kalau bergerak sih malas sebenarnya itu. Iya. Itu bukan masalah mampu gak mampu ya Tan ya. Intan itu maksudnya kategori mampu kan. Cuman mau apa nggak mau nggak sih mengetik pucuk singgung Nah, gitu ya kan, mampu gitu loh. untuk menghidupi diri sendiri alhamdulillah. Biarpun rimbun di depan rumah kan, kalau kita malas, nggak malas ya udah. kita mau cek di HP online ya pakai duit lah jadinya. Antar dong. Dan juga sebenarnya nggak mesti kita harus nanam sendiri loh Kak. Kalau selada kan memang kita nanam sama-sama. Ya. Tapi kalau daun singkong, saya malah metik aja gitu Kak, nggak nanam. Nggak ada yang marahin ya. Iya nggak ada. Daun singkong nih, apalagi kelakar. Itu bilang nggak? Kalau mau metik bilang Ya, nggak? minta izin. Oh, Iya minta izin lah iya, pinggir jalan loh. Minta izin sama Taufik. pohonnya gitu. Iya. Hon minta pucukmu ya Hon. Permisi petik ya. Tapi kan kalau itu misalnya kayak kelakar apa tanaman liar. Ya kalau Iya. kayak gitu Kak tinggal Itu kan nggak polisi masalah, metik nggak ada aja. yang marah kan. Tapi kalau sejenis kayak daun singkong, Nah, daun ubi dan yang lain-lain minta izin. Dan itu tuh. kita di sini tuh minta izin nggak mungkin nggak dikasih. Iya. Asal jangan buat jual. Nah, Kalau buat makan nggak ada yang larang. nggak ada yang larang. Kalau saya sih memang buat makan sendiri aja Kak. Nggak ada yang larang loh sebenarnya. Saya rasa masyarakat kita itu kan masih toleransinya kuat juga gitu kan. Dan masih ya empatinya tinggi lah. Kalau Jadi masalah kalau- makanan aja. Kalau sampai nggak bisa makan itu beralasan karena nggak ada lauk makan, itu agak hal yang mustahil sebenarnya. Hal yang mustahil. Ya. Bisa aja. Balik gitu. Baik, baik. Oke, terakhir untuk penutup, sampaikan dong pesannya. Kesan dan pesan. Dari Ibu Kak Kiki. Ya, pesan apa sih untuk masyarakat yang tadi yang penerima bukan santunan ya? Penerima maupun yang bukan Bukan penerima. santunan ya, bukan ya. bukan santunan, bantuan. Iya. Santunan loh. Boleh pesan dulu nih atau Boleh. kesan dulu? Pesan dulu. Boleh. Pesan dulu boleh. Pesan apa? Pesannya Mie mungkin ayam? bakso sama es jeruk. Oke, jadi untuk pesannya untuk masyarakat yang menerima bantuan sosial, terutama untuk program Keluarga Harapan dan sejenisnya. Nah, itu saya harapkan bisa lebih memberdayakan diri dan bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar. Dan yang utama, saya hanya berharap mereka bisa lepaslah dari jerat kemiskinan gitu. Dan bisa lebih memperhatikan pendidikan anaknya dan juga kesehatan mereka lebih terjamin. Kalau untuk yang belum menerima bantuan,
Kalau yang untuk belum menerima bantuan, semoga tidak mengharapkan bantuan dan disejahterakan segera kehidupannya. Amin. Oke. Tutup. Ya, cukup sekian dari Situa Bicara kali ini. Semoga kita selalu sehat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Oke. Oke, Terus sampai di sini Situa Bicara. Aduh, sariawan nona. Kalau maharit dari tadi kayak sariawan nona.